Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ya, Bu. Ingat, ketika kita diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk hadir kembali di sekolah ini, apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Siapa yang masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ya, coba jawab, Anissa. Pola lantai dan bentuk panggung. Pola lantai dan bentuk-bentuk panggung. Luar biasa, masih ingat pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya berarti ya. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan pola lantai? Saya, Bu. Ana Sabila, silakan. Pola lantai adalah barisan atau formasi yang dibentuk oleh penari. Bagus, beri tepuk tangan untuk Ana Sabila. Sebelumnya juga saya sudah bagi kelompok untuk mengembangkan gerak tari pajoge. Apakah kalian sudah mengembangkan gerak tari pajoge? Sudah. Apakah ada kesulitan selama proses mengembangkan gerak bersama kelompoknya secara mandiri? Ada, Bu. Ada teman-temanku yang sama lupa gerakan. Ada lagi? Nah, silakan, Riana. Kesulitan menentukan waktu karena ada kesibukan masing-masing. Saya yakin semuanya ada kesibukan membantu orang tua, tetapi kalian harus sisihkan waktu untuk latihan karena ini adalah kewajibannya kalian di sekolah. Jadi hari ini kalian akan menampilkan rangkaian gerak tari pajoge berdasarkan pola lantai menggunakan properti dan iringan. Jadi kalian akan tampilkan hasil pengembangan gerak kalian secara selama di rumah. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik mampu mengembangkan gerak dan pola lantai tari pajoge dengan terampil. Selanjutnya adalah peserta didik mampu memperagakan gerak tari pajoge berdasarkan pola lantai menggunakan properti sesuai iringan dengan percaya diri. Itu yang akan kita lakukan hari ini. Kalian akan menampilkan hasil pengembangan gerak kalian selama di rumah. Ketika kalian mempelajari tari pajoge ini, kalian bisa mengikuti event-event pertunjukan tari tradisional. Sebelumnya di sini ada yang pernah ikut lomba tari? Luciana, ikut lomba tari di mana? Di Baru. Nanti ketika kalian mempelajari tari pajoge ini, kalian bisa mengikuti event-event tari tradisional yang ada di luar daerah, yang ada di Pulau Siompu. Selama ini kan yang kalian ikuti hanya di Pulau Siompu saja kan? Kali ini kalian ketika misalnya ada pertunjukan tari, kalian bisa ikut mendaftarkan diri lalu ikut ke luar Siompu. Jadi ini bisa jadi motivasi kalian agar kalian serius mempelajari tari pajoge. Sekarang ibu akan putarkan kembali video tari pajoge untuk menyegarkan ingatan kalian tentang ragam gerak tari pajoge. Kenapa tempat pertunjukan tari pajoge berbeda-beda, ada yang di jalan dan ada yang di panggung? Siapa yang bisa jawab? Nursalati, silakan. Kalau di jalan untuk penyambutan tamu. Nah, betul sekali. Jadi kalau kenapa tempatnya berbeda-beda? Karena tari pajoge ini tidak hanya untuk tari pada upacara adat saja, upacara adat pingitan, tapi tari pajoge juga untuk penyambutan tamu biasanya ditampilkan di jalan. Kemudian ada juga yang ditampilkan di panggung di luar dari upacara adat, itu fungsinya sebagai hiburan. Yang lagi? Tidak ada. Helen, Apakah ada batasan dalam jumlah tari pajoge pada acara pingitan? batasan jumlah penari. Siapa yang bisa jawab? Jumlah penari pada acara pingitan untuk penari wanita sesuai dengan jumlah gadis yang dipingit, dan jumlah penari laki-laki sesuai dengan jumlah gadis yang dipingit. Luar biasa, betul sekali jawabannya Luciana. Jadi jumlah penari itu tergantung dari berapa jumlah penari wanita yang dipingit. Kalau pada acara pingitan misalnya ada 5 orang penari wanita yang dipingit, berarti jumlah penari laki-lakinya ada 5 orang juga. Masih ada lagi pertanyaan? Ada lagi, silakan. Mengapa
dari perempuan sangat lambat, sedangkan musik pengiringnya sangat cepat. Kalian bisa jawab. Karena gerakan pada wanita yang lambat sebagai simbol bahwa wanita harus bersikap lembut. Luar biasa, benar sekali jawabannya. Nah, gerakan wanita yang lambat ini adalah sebagai gambaran bagaimana perempuan seorang wanita harus bersikap lembut, harus bersikap anggun, dan menundukkan pandangan. Setelah kita menyaksikan video, kemudian ada beberapa pertanyaan dan tanggapan tadi, semuanya sudah terjawab. Kita akan membentuk kelompok. Ibu akan bagikan LKPD untuk masing-masing kelompok sebagai acuan untuk kerja kelompok sebentar. Jadi selama di rumah kalian sudah mengembangkan gerak. Kalian akan menampilkan tadi Pak Jogi sebentar berdasarkan hasil pengembangan gerak dan pola langkah yang sudah kalian rancang. Lalu teman-teman kelompok lainnya akan menanggapi. Kita akan berlatih kembali. Di rumah kan kalian sudah berlatih, tapi kita akan berlatih kembali di sekolah sebelum kalian tampil. Sekarang silakan berlatih bersama kelompoknya selama 10 menit. Siapa lagi? Mau buat tanggapan? Pada saat awal-awal itu ada salah satu dari mereka yang kecepatan buat turun. Sekarang kita kembali kelompok satu.
karena kita mau latihan dan hasil pada saat latihan tadi tidak hadir. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok. Tadi pas mereka pertama mulai mereka mengajar kompak. Ada lagi. Satu-satunya tadi mereka tidak bersangkutan. Ada lagi. Tadi dia tidak mau Herwina ketika menarik pandangannya tidak ke bawah. Saat memutar dan pada saat berputar banyak yang lupa gerakan dan pola lantai. Intinya karena tidak kompak ya. Masalahnya pada saat kalian latihan. Silakan kembali ke posisi duduknya ya. Untuk kelompok 1 itu kreativitas, untuk kreativitas bagus. Kalian sudah mampu membuat 3 pengembangan dari piramida baik untuk gerak wanita dan gerak perempuan. Kemudian untuk kelompok 2 untuk kreativitas juga bagus. Kalian sudah mampu membuat 3 gerakan. Kemudian untuk masalah pola lantai semuanya sudah ingat pola lantainya. Kelompok 3. Nah, kelompok 3 banyak yang masih lupa pola lantai. Pengalaman apa yang sudah kalian dapatkan pada pelajaran kita hari ini? Ya, Surya, silakan. Bagaimana pengalamannya? Kami memiliki pengalaman dalam membuat sebuah tari. Lavino? Kami memiliki pengalaman dalam merancang pola lantai. Kami sebelumnya tidak tahu, sekarang menjadi tahu tari pajoget. Kalian sebelumnya belum tahu tari pajoget kan? Iya. Jadi dari pembelajaran ini kalian sudah bisa tahu tari pajoget. Seperti yang kita tahu, tari pajoget ini adalah tari tradisional di daerah Sioko. Dengan pembelajaran ini kalian juga melestarikan budaya tari tradisional di Sioko. Dari penampilan tadi, semua kelompok bagus, semua kelompok sudah kreatif menciptakan gerakan, sudah bisa mendesain pola lantai walaupun masih ada yang tidak kompak. Kelompok terbaik adalah kelompok 2. Pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya adalah tari kreasi. Cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Nah, sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan pimpin doa. Teman-teman, pertama ini mata pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.